Shalom everyone. Di tengah dunia yang semakin gelap, Tuhan memanggil kita untuk satu tujuan penting, menjadi penuai yang disucikan hatinya. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana panggilan ini relevan untuk kita semua. Bukan sekedar teori, tetapi sebuah ajakan untuk melangkah sekarang. Setiap kita orang percaya dipanggil untuk mencerminkan kasih Kristus di tengah dunia yang terhilang. Hal ini sesuai dengan yang dituliskan dalam Filipi 2 ayat 15-16a. Supaya kamu tiada bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang jahat dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Ayat ini bukan untuk menuntut kita harus sempurna terlebih dahulu baru bisa menuai. Namun, seseorang tidak dapat menjadi penuai jiwa bila ia sendiri belum mengalami kelahiran baru dan penyucian hati. Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata kujadikan dalam bahasa Yunani juga berarti membentuk atau mempersiapkan. Sebelum diutus untuk menuai, Tuhan lebih dulu memperlengkapi kita. Yesus menegaskan, "Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Itu sebabnya para murid harus dipenuhi Roh Kudus sebelum menjadi penuai. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat bagaimana Tuhan bisa menjadikan kita penuai. Ketika seseorang bertobat, lahir baru, dan dipenuhi oleh Roh Kudus, hatinya akan dipenuhi kasih Allah dan belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang telah disucikan inilah yang akan dipercaya Tuhan untuk membawa orang-orang datang kepadanya dan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Penuai yang telah disucikan hatinya akan memiliki 3 ciri utama, yaitu pertama, memiliki hati Kristus. Dalam Matius 9 ayat 13, Yesus berkata, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kerajaan Allah berakar pada belas kasihan Allah, seperti dalam perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Kita melihat bagaimana Yesus mencari dan memanggil orang berdosa supaya kembali kepada kasih Bapa. Misinya yang utama adalah menyelamatkan mereka yang terhilang. Penuai sejati terbeban bagi mereka yang belum mengenal Kristus, seperti Paulus yang merasa berhutang memberitakan Injil. Kedua, memiliki hati untuk memuridkan. Amanat Agung menegaskan bahwa tugas utama orang percaya bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya, orang yang telah diselamatkan perlu dibimbing, diajarkan, dan dimuridkan agar terus bertumbuh dan hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Gereja mula-mula adalah contoh yang nyata. Setelah 3.000 jiwa bertobat karena mendengarkan khotbah Petrus, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Untuk apa? Supaya orang yang sudah dibenarkan ini hidupnya sungguh-sungguh benar dan berkemenangan. Penuai sejati pasti mau dimuridkan dan memiliki hati untuk memuridkan. Ketiga, memiliki hati yang mau taat kepada panggilan. 1 Petrus 4 ayat 10 menyatakan, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Tuhan telah memberikan karunia dan panggilan kepada setiap orang percaya. Sadari bahwa karunia dan panggilan itu bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk melayani sesama. Setiap kita dipanggil dan diperlengkapi untuk suatu tugas yang spesifik dalam kerajaan Allah. Saudara, penuaian besar sedang terjadi. Namun, Tuhan tidak mencari sekedar tenaga. Dia mencari hati.
hati yang telah disucikan, hati yang memiliki belas kasihan, hati yang rindu memuridkan, dan hati yang mau taat kepada panggilannya. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi saksi, tetapi menjadi penuai. Dan penuai sejati adalah mereka yang telah dipersiapkan olehnya. Inilah waktunya, Harvest Now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Basura City Family, Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Yuk sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu di minggu yang baru, bulan yang baru. Lihat kanan kiri depan belakang. Kita percaya ada anugerah Tuhan yang baru. Katakan amin. Katakan selamat beribadah. Aku tahu kamu diberkati Tuhan. Boleh keluar dari bangkumu Bapak Ibu. Yes, haleluya. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, limpah dengan ucapan syukur. Karena ada bulan yang baru yang dianugerahkan buat setiap kita, katakan amin. Dan kita percaya bulan September menjadi bulan yang ceria, katakan amin. September ceria, penuh berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera melimpah. Di bulan September katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Yes Lord. Haleluya. Yuk sama-sama angkat kedua tanganmu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah kebaikan Tuhan, terima kasih. Kalau sekali lagi Tuhan kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan. Untuk sama-sama kami memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya sebelum kami hadir di tempat ini, Engkau lebih dahulu Tuhan merindukan setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami siapkan waktu kami yang terbaik untuk memuji, menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin, tepuk tangan lebih dahsyat. Yuk. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yuk sama-sama nikmati penyembahanmu kepada Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Hey. We thank you Lord Jesus. Kasih-Mu tidak terbatas Tuhan. Sama-sama katakan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga
Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita. Dia Allah yang tidak terbatas. Ada di tempat ini. Yuk sama-sama nyatakan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Oh Lord, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Lagi katakan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Oh Lord, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu yang selalu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, yes. Tak terduga jalan-Mu, amin. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Yes, Lord. Tak terbatas kuasa-Mu, yes, Lord. Tak terduga cara-Mu, amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga jalan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu yang selalu. Kau yang ku yes. Oh rapatakara kira patakala. Oh Lord Jesus, tak terbatas kasih-Mu. Oh Lord, tak terduga jalan-Mu selalu ajaib Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Yes, kami percaya Tuhan, amin. Tak terbatas, oh Jesus. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap
Ku percaya di segala musim hidupku. Ayo terus sembah Dia, oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus, Jesus, yeah. Teruslah percaya, teruslah percaya jalannya, caranya, kuasanya, kasihnya. Syirah patah karala barala 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 barala. Yes Lord, yes Lord. Engkau bertahta di tempat ini Tuhan. Engkau bersemayam ya Roh Kudus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Lawati setiap kami Tuhan. Yeah. Kasih Tuhan berlimpah atas setiap kami. Kebaikan Tuhan mengalir saat ini, mengalir kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan curahkan. Yes. Bahkan Engkau Allah yang sanggup mengubahkan yang sia-sia menjadi berarti. Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang sanggup mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Oh, itulah Tuhan kami. Itulah Tuhan kami. Namanya Tuhan Yesus. Oh, yes Lord, yes Lord. Shirapatan teruslah percaya, teruslah percaya pada rancangannya yang terbaik. Yes. Teruslah memuja Tuhan Bapak Ibu. Ayo terus perdengarkan pujian itu dari mulutmu. Wow. Come on singers, engkau bebas memuji Tuhan di tempat ini. Wow. Ini pujian dari hati kami Tuhan. Ini pujian dari hati kami Tuhan. Ini pujian dari hati kami Tuhan.
ini pujian hati kami. Biar bibir kami memegahkan Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, dari tempat ini Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa setianya Engkau. Betapa murah hatinya Engkau. Betapa dahsyatnya Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sedang memberikan ruang untuk Roh Kudus bekerja di tempat ini. Kami sedang memberikan ruang untuk Roh Kudus memeluk setiap kami, menguatkan setiap kami, membebaskan setiap kami, bahkan menegur setiap kami. Wow. We thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit. Oh, ralapaya shande. Wow. Yes, dia belum selesai, Bapak Ibu. Woo. Yes, Lord. Jesus. Oh, Jesus. Hirapata kabata karalabaralaba. Oh, Lord. Yang lemah dikuatkan saat ini. Yes. Yang ragu-ragu, yang bimbang, ada pengharapan yang baru dalam Tuhan. Oh Jesus, oh Shabatakababa,
siap menari melompat buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin, tepuk tangan lebih dahsyat. Sorakan sorakan haleluya. Boleh kasih tos kanan kiri bilang ayo bergoyang menari buat raja. Segala raja katakan amin. Haleluya. Yuk dangdutan kita Bapak Ibu. Come on. Ku terhubung denganmu ya selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari bersama bangkit berdiri. Say, ku terhubung denganmu, ya selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Jesus, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ayo sekali lagi nyatakan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau izinkan kami memasuki bulan yang baru. Terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kasih setia-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah menyertai kami sepanjang 8 bulan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biar hikmat urapan dari surga turun. Dan hamba-Mu percaya setiap firman yang disampaikan pada sore hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melakukan segala kehendak-Mu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama. Amin.
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat tim pemuji, penyembah yang dahsyat luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ya, kita harus memuji, menyembah Tuhan dengan luar biasa. Nah, saudara, minggu lalu yang tidak hadir di ibadah ini boleh angkat tangan. Minggu lalu, ada minggu lalu, ya, minggu lalu kemana? Ya, nah saudara, banyak yang minggu lalu masih ketar-ketir. Tahu nggak ketar-ketir? Bahasa Perancis itu, ya, yang takut, ya, mau keluar takut, saudara ya. Nah, waktu kejadian itu hari Jumat, ya, Jumat malam, hari Jumat malam itu, ya, kejadian di Jatinegara, ya, kantor Polres dibakar. Sabtu pagi saya lewat situ, saudara. Ya, kenapa? Karena ada acara, ya, acara tetap berjalan, ya. Nah, puji Tuhan, ya, semuanya baik-baik aja. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara, seperti waktu murid-murid ada di dalam satu goncangan, ya. Tiba-tiba badai menerpa, angin yang kencang, angin topan melanda, ya, sehingga itu perahu yang mereka tumpangin terombang-ambing, ya. Dan murid-murid panik, saudara. Murid-murid ketakutan, ya. Murid-murid tidak tahu kalau Yesus ada di dalam kapal itu. Bukannya tidak tahu, tahu tapi tidak merasa Yesus ada di dalam kapal. Nah, sama juga, saudara. Kadang kita waktu menghadapi badai, kita menghadapi masalah, kita lupa kalau kita punya Allah. Ya. Sehingga apa? Kita takut. Kita panik, saudara. Nah, hari ini saya mau sampaikan khotbah dengan tema terhubung. Ya, tadi lagunya itu luar biasa, ya. Padahal saya nggak janjian, saudara, ya. Ya, karena tadi waktu saya mempersiapkan khotbah, ibadah pertama saya dengar lagu pertama terhubung. Udah dahsyat memang Tuhan, ya. Nggak janjian tapi Tuhan taruh lagunya terhubung. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saudara. Nah, saudara, firman Tuhan itu mengatakan, ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, ya. Di saat love is greater, there is no fear in love. Tidak ada ketakutan. Tidak ada kekhawatiran di dalam kasih. Perfect love drives out fear. Drives out itu didorong keluar, diusir keluar ketakutan itu. Kalau ada kasih dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu kasih Allah, ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, di dalam kasih agape tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung, apa saudara? Hukum, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, berarti saudara kalau sampai kita ini punya rasa takut, perlu introspeksi. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh memiliki kasih Allah dalam kehidupan kita? Ya. Kalau kita memiliki kasih Allah, kasih agape itu ada. Firman Tuhan yang mengatakan, saudara, ya. Barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Ya. Berarti kita harus memperbaiki, saudara, hubungan kita sama Tuhan. Supaya apa? Kita terhubung kepada Tuhan dengan keintiman dengan Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin? Nah, saudara, waktu kemarin ada huru-hara, waktu kemarin ada demonstrasi yang dahsyat, yang luar biasa, ya. Sampai ribut cukup besar, ya. Sampai akhirnya
pemerintah menutup saluran sosial media, ya, Instagram, TikTok yang live. Karena apa saudara? Karena dia bisa buat syuting ya, keadaan kejadian pada detik itu juga. Dan itu akan meluaskan masalah kemana-mana. Ya, sehingga pemerintah memutuskan untuk menutup channel itu. Ya, sehingga apa, keadaan cepat kondusif. Nggak nyebar ke sana sini saudara ya. Karena kalau live itu ya detik itu juga saudara bisa tahu, bisa lihat itu yang terjadi. Nah, jadi kalau kita lihat saudara, generasi ini ya paling tidak bisa kalau tidak terhubung dengan apa saudara? Sosial media. Ya. Kalau tidak terhubung dengan wifi. Ya. Ini ada generasi saudara, ya. Ya. Gak ada uang untuk makan masih bisa hidup. Gak ada uang untuk pulsa, ribut saudara. Benar saudara? Nah saudara ya. Sehingga waktu sosial media ditutup itu panik saudara ya. Apalagi yang suka live TikTok, live IG. Ya saudara ya. Nah, ada satu joke nih ya. Setelah kasus demo yang terjadi ya, yang heboh saudara. Nah, singkat cerita ini satu joke ya. Nah, dikatakan begini. Anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja ke sebuah desa. Ya, biasa saudara. Kalau ada perlunya dia kunjungan ke desa. Ya, kunjungan ke lapangan, kunjungan ke bawah. Ya. Untuk apa saudara? Untuk cari dukungan. Nah, saudara, ya ceritanya begini, ya. Dia tanyain kebutuhan yang belum terpenuhi di desa ini. Dia tanya, kalian butuh apa? Ya, ini ada anggota dewan. Ya, saudara gitu ya. Butuh apa? Terus mereka bilang, kami punya 2 kebutuhan yang belum terpenuhi, Pak. Pertama, kami punya klinik. Jadi di desa itu dikatakan punya klinik, tapi nggak ada dokternya. Nah, si anggota dewan ini saudara, dikatakan mendengar hal itu, si bapak anggota dewan tersebut, dia keluarin ponselnya. Ya. Nah, terus dia bicara, ya, dia bicara. Kemudian dikatakan begini, tenang, saya barusan sudah langsung telepon Menkes dan sudah teratasi. Besok ada 10 dokter akan tiba di sini. Ya, wah, dengan bangganya dia ngomong begitu kepada orang desa situ kan. Maklum orang desa ya kalah pinter sama orang anggota dewan kan. Nah kemudian saudara, dia tanya, masalah pertama sudah selesai. Masalah kedua, ya masalah keduanya apa? Kemudian dijawab saudara, yang kedua Pak, tidak ada sinyal ponsel di desa ini Pak. Yang nangkep katakan amin. Yang nggak nangkep tulalit. Ya. Saudara bayangkan saudara, nggak ada sinyal di desa itu, anggota dewan bisa telepon Menkes. Ya, kadang kita tertawa saudara. Kita sedang mentertawakan diri kita. Kita nggak punya sinyal dengan Tuhan. Kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Tapi kita bergaya berdoa. Kita bergaya memuji dan menyembah Tuhan. Padahal Tuhan lihat, hati yang hancur tidak engkau pandang hina. Amin saudara. Yang kita butuhkan adalah sinyal dengan Tuhan. Kita butuh terhubung dengan Tuhan. Supaya jalan hidup kita tidak tersesat. Ya. Jangan bergaya-gaya hanya sepertinya orang lihat, wih berdoa,
Wih, ya, hebat. Tapi Tuhan yang melihat hati saudara. Amin. Ya. Nah saudara, maka hari ini saudara, judulnya terhubung. Sangat-sangat sederhana kalimatnya, terhubung. Nah saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 5 mengatakan gini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting. Ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Di luar aku, kamu, you can do nothing. Kita nggak bisa buat apa-apa di luar Tuhan. Kalau hidupmu tidak terhubung dengan Tuhan, jangan mimpi kita mempunyai hidup yang luar biasa. Karena firman Tuhan katakan, jika apart from me, you can do nothing. Kita nggak bisa buat apa-apa, saudara. Cuma gayanya aja tadi, seperti si anggota dewan. Gaya doang. Padahal hasilnya apa? Nol besar. Lah nggak ada sinyal gimana dia mau telepon si Menkes. Nol besar. Jadi saudara, kita belajar dari gereja ini saudara. Amin saudara. Kita lihat. Ya. Gereja kita barusan tanggal 4 September kemarin merayakan 37 tahun gereja ini berdiri. Ya. 37 tahun itu bukan waktu yang singkat. Ya. Itu pun saudara, kalau bisa berdiri, belum tentu berkembang. Ya, ada saudara yang gereja sudah 100 tahun. Tapi ya jemaatnya naik turun aja saudara. Turunnya kalau yang nenek-nenek meninggal. Naiknya kalau yang cucu-cucunya lahir. Ya, gitu aja terus. Tidak ada pertumbuhan. Tidak ada perkembangan. Nah saudara, kalau kita lihat gereja kita saudara di usia yang ke-37 tahun ini. Ya, diawali hanya dengan 400 orang jemaat. Ya. Ibadah pertama di Wisma Karsa Pemuda. Siapa yang pernah ke Wisma Karsa Pemuda? 1, 2, orang-orang lama ini. Berarti musuhnya Bapak udah jadi karayon. Ya. Wisma Karsa saudara, belum banyak. Ya. Saya termasuk yang ada di Wisma Karsa. Ya. Saya termasuk orang yang melihat pertumbuhan gereja ini dari hanya satu tempat. Kemudian buka di Kelapa Gading, buka di Bandung, dan seterusnya buka di Grogol, di Gajah Mada. Aduh maaf, kedinginan. Sampai hari ini saudara ada 1.350 gereja. Ya. Belum jam ibadah ya. Gereja ada 1.350. Dan dikatakan sekitar 8.700 kelompok kul. Nah saudara ya. Mungkin ada yang bertanya loh, jumlah jemaatnya mana? Nah, yang kita sasar adalah murid, bukan jemaat. Murid ada di dalam pemuritan. Murid ada terlibat di dalam kul. Amin saudara. Di kelompok sel. Dimuridkan di situ saudara. Nah saudara. Makanya yang di sini yang dihitung adalah 8.700 kelompok kul. Ini sangat-sangat minim saudara. Kalau dihitung jumlah jemaat. Gereja kita itu udah di atas 300.000 orang yang beribadah. Ya, yang jadi masalah
beribadahnya hanya sebagai tamu. Nah ini saudara. Jadi bukan sebagai anggota. Nah ini yang harus kita lihat ya. Nah oke. Kita punya jaringan macam-macam saudara ya. Sampai kita punya jaringan di dunia ya. Church of God ya. Kemudian ada Empower 21. Kemudian ada kita punya menara doa di berbagai tempat ya, di SICC. Kemudian di Azusa Street, kemudian di Yerusalem House of Prayer. Ya. Nah, DNA gereja kita ini adalah restorasi Pondok Daud. Nah, kalau saudara melihat sejarah gereja ini dimulai dari gembala sidang kita yang bukan siapa-siapa. Ya. Dia dulu hanya pemimpin pujian. Yang dia bawa gitar, naik motor, keluar masuk desa. Ya. Untuk apa? Untuk membangkitkan, merestorasi Pondok Daud, yaitu pujian dan penyembahan. Nah, beliau ini dipanggil, didoakan, dinubuatkan ya, oleh seorang hamba Tuhan yang namanya Damaris. Ya. Saya masih sempat ketemu almarhum evangelis Damaris. Ya. Dikatakan oleh Pak Niko, Damaris ini adalah salah satu penginjil Indonesia yang senior. Ya. Nah, jadi itu didoakan, dinubuatkan. Ya. Dulu saya suka ikut di Jalan Antara di Pasar Baru, saudara. Ya. Nah, saya lupa namanya itu. Nah, di situ Pak Damaris ya sering mengadakan setiap hari Selasa kalau nggak salah. Nah, saudara, di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 16 mengatakan, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Ya. Dan reruntuhan akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Nah, saudara. Tujuan untuk membangun kembali Pondok Daud. Tujuan yang Tuhan taruh di gembala sidang kita, Pak Niko. Ya. Itu dikatakan apa? Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Nah, saudara, gereja kita dulu ya hanya membuka gereja, membuka lokasi baru untuk apa, saudara? Waktu pujian penyembahan dinaikkan, orang hadir di situ, merasakan hadirat Tuhan, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Hari-hari itu lawatan sungguh dahsyat hanya melalui pujian dan penyembahan. Ya. Beda dengan hari-hari ini, saudara, banyak gereja yang pujian penyembahannya lebih ke arah performance. Ya. Tuhan mau kita itu kembalikan, membangun kembali Pondok Daud. Benar-benar pujian penyembahan yang dinyanyikan, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya. Memang kita bersuka cita. Memang kita harus memberikan yang terbaik. Suara kita, musiknya, sound systemnya. Semuanya harus dipersembahkan yang terbaik. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Ya. Nah, saudara. Kita bersyukur, saudara. Ya. Kita punya gereja. Banyak hamba Tuhan yang datang ke tempat ini. Dia mengatakan gini, saudara. Pak, tolong dijaga hadirat Tuhan di tempat ini. Hadirat Tuhan sangat kuat di tempat ini. Amin, saudara. Ya. Nah, itu yang kita jaga. Kita terus jaga, kita jaga, kita jaga. Makanya kenapa, saudara, kalau kita mau ibadah, kita punya mercy seat 1 jam. Untuk mempersiapkan. Saya banyak keliling, saudara, di gereja-gereja tempat lain.
Mereka hanya 10 menit, 5 menit mempersiapkan. Karena sudah full skill. Sehingga menyandarkan kepada kemampuan diri. Ya. Nah, kita belajar terus. Kita gandol Gusti. Amin. Kalau kita nggak gandol Gusti, kita nggak punya kekuatan apa-apa. Ya. Yang kita lakukan hanya performance. Yang kita lakukan hanya ritual, not worship. Ritual dan worship beda. Ya. Ritual kita bisa lakukan tanpa hati. Tapi worship kita tidak bisa melakukan tanpa hati yang hancur. Amin, saudara. Ya. Jadi di sini saudara, kita yang jaga adalah apa, saudara? Hadirat Tuhan. Pak Niko tuh ingatkan, hadirat Tuhan, pengurapan bahasa roh. 3 hal ini yang membuat gereja ini besar. Amin, saudara. Yang membuat gereja besar bukan ada konglomerat. Bukan. Bukan ada orang kaya. Bukan. Tetapi hadirat Tuhan. Pengurapan bahasa roh. Sehingga orang yang datang dilawat Tuhan. Dijamah Tuhan. Saya selalu teringat, saudara. Ada pengerja kita yang sudah dipanggil Tuhan. Beliau banyak dengan kuasa gelap. Waktu dia datang ke sini, padahal dia sudah beberapa tempat dia pergi. Akhirnya dia nyangkut di tempat ini. Dia bilang, Pak, waktu saya masuk ke tempat ini, itu kaki saya merasa panas. Karena ada hadirat Tuhan. Waktu salaman, dia bilang seperti ditusuk. Kenapa? Karena kuasa Tuhan bekerja. Amin. Itu yang harus kita pertahankan di tempat ini. Amin. Ya. Jadi kita harus bersama-sama. Waktu pujian penyembahan, kita harus bersama-sama. Nah, kita lanjut saudara ya. Nah, gereja kita ada beberapa fase. Yang pertama 5 tahun pertama itu fokus pada pujian dan penyembahan. Kemudian 5 tahun yang kedua ditambah dengan doa. Ya, doa, pujian, penyanyi. Mulai di situ ada kubu doa, rumah doa. Ya, di cabang-cabang, di dalam dulu family altar. Kemudian 5 tahun yang ketiga ditambah unity. Mulailah dibangun menara doa. Sehingga semua orang boleh datang ke menara doa. Yaitu yang kita sering ke sana, ke Sentul SICC lantai 12. Ya, itu tempat menara doa 24 jam. Ya, di mana di situ ya, dikatakan unity. Dan kemudian 5 tahun yang keempat itu pemantapan doa, pujian, penyembahan. Kemudian 5 tahun yang kelima, itu dikatakan ditambahkan siang dan malam. Makanya kalau kita sekarang ke menara doa SICC, itu 24 jam. Ya, jadi saudara kalau ada yang gak bisa tidur jam 2 pagi, jam 3 pagi, mending datang ke SICC. Ya, amin saudara. Daripada saudara gak bisa tidur bolak-balik, diranjang bolak-balik kayak roti panggang dibolak-balik saudara. Tapi gak mateng-mateng ya. Nah mending naik doa. Nah, supaya dapat sesuatu dari Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya. Nah berikutnya saudara. 5 tahun yang ke-6. Ya, Tuhan taruh kata Pentakosta ketiga. Ya. Awalnya rame saudara. Ya. Banyak penolakan. Banyak ejekan. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini saudara? Justru di International Church of God. Ya. Kemudian Oral Roberts University. Ya, itu satu institusi yang ternama saudara. Ya.
Zaman dulu yang namanya Oral Roberts itu hamba Tuhan yang dipakai dalam kesembuhan, mujizat yang luar biasa. Saudara. Nah itu pun sekarang ikut, ya. Jadi itu saudara. Artinya saudara kalau kita lihat hari-hari ini, kita lihat kita ada di tempat gereja yang benar-benar kita ini terus dituntun oleh Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan. Makanya dari bulan ke bulan, setiap bulan kita ada menara doa pelayan jemaat. Ada pesan Tuhan untuk menuntun. Setiap tahun Tuhan taruh apa yang Tuhan mau buat gereja ini. Nah saudara, singkat cerita saudara ya, 25 tahun pertama itu fokus di doa pujian penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. 25 tahun yang kedua adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Nah saudara, ini satu kegerakan. Ini bukan satu event, kegerakan saudara. Ya, artinya Tuhan mau gereja ini berjalan seperti itu. Seperti prajurit. Ya, prajurit itu kalau dibilang kita diserang, ayo kita maju perang. Itu prajurit langsung siap. Nah, seringkali saudara kita juga seperti itu. Ya, tiba-tiba kita ada menara doa. Mari kita doa puasa. Ya, tiba-tiba saudara. Nah, Tuhan sedang membentuk satu pasukan yang selalu siap untuk bersama-sama dalam doa, pujian, dan penyembahan. Sehingga itu menjadi satu gaya hidup. Ya, kita tiap pagi saudara, gereja ini mengadakan doa pagi. Kita juga mengadakan untuk baca Alkitab. Tujuannya apa? Membentuk ini saudara. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Ya. Yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Nah, kehendak Bapa yang mana? Ya. Kita lihat ya. Di dalam Kisah Rasul 15 ayat 17 itu mengatakan tujuan restorasi Daud yang pertama supaya semua orang mencari Tuhan. Ya. Pujian penyembahan itu apa? Untuk supaya orang datang kepada Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan, dilawat Tuhan, dilawat Roh Kudus, alami perjumpaan pribadi. Segala bangsa yang disebut milik Tuhan mencari Tuhan. Ya, semua bangsa di dunia ini miliknya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, semua ciptaannya Tuhan. Nah, Tuhan mau itu kembali mencari Tuhan. Dan yang ketiga supaya terjadi penuaian jiwa yang terbesar. Ya, nah makanya saudara kalau kita lihat Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang luar biasa. Yang dikatakan bahwa akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Sebelum apa saudara? Tuhan Yesus datang. Jadi berbicara saudara, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya. Nah, kalau kita bicara kedatangan Tuhan, perlu saudara perhatikan apa yang terjadi di Israel. Ya. Saudara tahu Israel yang terakhir ini perangnya di Israel sudah hari keberapa? Hari keberapa saudara? Hari ke-11, hari ke-12. Ya. Beberapa hari yang lalu 700 hari sejak penyerangan ya di kibuts ya. Nah, kita lihat ini sudah memasuki jalur Gaza. Nah, nanti firman Tuhan mengatakan akan diadakan perdamaian. Nah, saudara,
Ini kalau sudah berbicara perdamaian. Nanti di tengah perdamaian itu, itulah akan terjadi. Ya, di mana antikris bangkit, saudara. Menyatakan diri. Nah kita nggak tahu saudara. Cuma perlu saudara dan saya perhatikan. Makanya saya tuh sering saudara. Kalau buka YouTube yang saya lihat adalah Israel News. Ya. Perlu saudara. Supaya kita tahu. Karena Israel ini barometernya Tuhan. Kalau saudara lihat Alkitab itu berbicara umat pilihan. Sampai akhir zaman. Jadi jangan lari dari situ. Kita nggak bisa nganggap itu sesuatu yang lain. Suka atau tidak suka. Israel itu barometernya Tuhan. Ya. Nah saudara. Nah kita bersyukur saudara. Ya. Gereja kita terus terhubung dengan Tuhan. Terhubung apa yang Tuhan mau. Itu disampaikan. Ya. Sehingga kita berjalan seperti ini. Nah saudara, kalau hari-hari ini ya negara kita sedang digoncang. Ya. Bukan hanya keamanan, bukan hanya masalah yang kemarin saudara. Ya. Semakin rusak saudara. Ya, kalau dulu yang namanya korupsi itu hanya miliar saudara. Sekarang korupsi triliun saudara. Bayangin saudara. Ya. Jangankan di pusat, saudara, di daerah, di desa, di kabupaten, ya, itu semuanya sudah korupsi. Nah itu sudah yang terjadi. Ya, itu sesuai dengan apa yang difirmankan. Manusia pada akhir zaman akan mencintai dirinya sendiri. Mereka akan menjadi hamba uang. Ya. Jadi uang itu segalanya. Semua bisa diatur dengan uang. Termasuk gereja pun bisa diatur dengan uang. Kalau orang yang pemimpinnya cinta akan uang. Sangat mudah saudara. Ya. Jadi bukan berarti kalau gereja ini, suci-suci semua. Jangan salah saudara. Karena banyak juga yang berlatar belakang mendirikan gereja bukan untuk mencari jiwa, tetapi untuk kehidupan, untuk mencari keuangan. Nah, itu saudara yang perlu kita waspadai. Ya, jangan sampai kita pun masuk dalam lingkaran kesesatan seperti itu. Nah, makanya saudara hari-hari ini, ya seperti dalam Maleakhi 3, ya dikatakan akan api Tuhan turun membawa penuaian juga pemurnian. Ya, kadang dikatakan begini, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Ya, jadi saudara, kita harus waspadai, ya, supaya jangan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Nah, dikatakan bahwa pemurnian supaya persembahkan kurban yang benar. Agar terjadi kebangunan rohani, ya, maka Tuhan sendiri yang harus datang. Ya, seperti tukang pemurni logam untuk memurnikan gerejanya. Ya. Nah, jadi kita lihat sini ya. Lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendak itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangan? Jadi kalau dulu Yesus datang ke dunia ini, dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena dia kasih kepada dunia ini. Ya. Dia lakukan, dia mati di kayu salib. Yang hari ini kita akan memperingati, ya, melalui perjamuan kudus. Nah, saudara. Nah, nanti di datangan yang kedua kali dia bukan sebagai juru selamat.
Dia menjadi hakim yang adil. Makanya dikatakan, kalau dia datang, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Nah, saudara, kalau kita lihat hari-hari kedatangan, ya, kedatangan Tuhan buat gerejanya, itu bukan sebagai hakim yang adil, tetapi dia akan mengangkat gerejanya yang kudus untuk memerintah bersama-sama. Amin, saudara. Nah, yang jadi masalah adalah apakah waktu Yesus datang di awan-awan permai, mengangkat gerejanya, apakah saudara dan saya sudah mempersiapkan diri? Itu pertanyaannya. Ya. Hari-hari ini Tuhan kasih waktu. Hari-hari ini saudara, kita harus perhatikan tanda-tanda kesudahan zaman. Sehingga apa? Waktu itu terjadi, kita sudah siap. Makanya saudara, gereja ini terus encourage. Ayo kita doa. Ayo kita baca Alkitab. Ayo kita bersekutu. Ayo kita dimuridkan. Jangan nanti begitu ada sangkakala di awan-awan sudah. Baru pikir, saya belum baca Alkitab. Saya belum doa. Saya belum jadi murid Tuhan. Ketinggalan sudah. Ya. Dari mimbar ini saya ingatkan sudah. Ya. Kalau mau dicatat, dicatat sudah. Sehingga waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan. Ya. Saudara bisa bilang gini. Wah, gembala saya pernah ingatkan ini. Amin saudara. Ya. Jadi bagi saya sudah, tugas saya mengingatkan saudara ya. Nah saudara, seringkali saudara kita sebagai umat yang dikasih Tuhan, kita mungkin menghadapi masalah. Ya, siapa di sini yang menghadapi masalah hari-hari ini? Boleh angkat tangan. Enggak ada masalah? Oh, luar biasa. Ya, banyak masalah ya. Banyak ya. Dari wajah-wajahnya kelihatan banyak masalah. Bersyukur saudara. Amin. Ya, melalui masalah ini, saudara boleh diingatkan untuk saudara kembali kepada jalur yang Tuhan mau. Amin, saudara. Kadang kita santai, kita nggak merasa bersalah, ya. Tapi Tuhan yang paling tahu memproses saudara, ya. Karena firman Tuhan itu mengatakan, saudara, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah saudara ya, hari-hari ini sudah alami proses. Jangan protes. Supaya progres imanmu, rohanimu. Saudara mempersiapkan diri. Kadang kalau kita tidak diproses, kita merasa aman-aman. Damai-damai saja saudara. Nah makanya saudara, saat diproses saudara, ya, jangan protes seperti kemarin. Bakar-bakar tempat di fasilitas umum, ya, merusak, ya jangan saudara. Nah kadang saudara, orang-orang di dalam gereja ditegur dikit, hilang, ya, belum dihajar saudara, baru ditegur, baru ditanya begini, kok lama ya nggak ke gereja ya, udah marah, ya, padahal kita rindu, kok udah lama ya nggak ketemu. Nah saudara, jangan protes. Supaya progres hidupmu. Ya. Jangan gini sudah salah, sudah ditegur, ya, protes. Akhirnya nggak progres, yang ada makin hancur, makin hancur hidupnya. Ya. Nah seperti itu.
Nah ada protes ini macam-macam. Ada yang langsung keluar, marah-marah. Ada yang banting-banting, ada yang bakar-bakar. Ada yang protesnya silent. Ya, nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba hilang. Ya, tiba-tiba pindah gereja. Ya. Saudara mau ke gereja manapun sama. Saya mau katakan saudara. Saudara mau pindah ke gembala yang lain pun sama. Ya, saya udah 20 tahun mengembalakan, ya, tahun ini, tahun depan kita merayakan 20 tahun gereja ini. Ya. Itu pengalaman dan pelayanan, saudara. Ya. Ditegur pindah. Nanti perhatikan, di tempat lain pun paling berbulan madunya 6 bulan setahun. Habis itu ditegur lagi sama gembala yang di sana. Pindah lagi. Ya. Sampai saya ada kenal saudara. Senior saya waktu itu saudara. Orangnya sangat potensi. Sangat bagus. Tetapi karakternya nggak bisa ditegur. Sehingga apa saudara? Pindah. Sehingga bukannya progres. Tetapi makin hari makin hancur. Yang tadinya sudah dipercaya sebagai wakil gembala. Lama-lama jadi jemaat biasa. Lama-lama enggak ke gereja. Nah saudara. Apa yang terjadi seperti itu? Karena waktu diprotes. Diproses. Dia protes. Sehingga tidak ada progres dalam hidupnya. Nah saudara ya. Makanya saudara. Colek kiri kanan. Kalau diproses jangan protes. Amin. Ya. Jangan protes. Ikuti aja. Pasti Tuhan punya maksud. Ya. Nah makanya saudara. Wahyu 3 ayat 19 katakan, barang siapa kukasih ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu rendahkanlah hatimu dan bertobatlah. Nah saudara, ini ada satu, contoh saudara ya. Ada yang tahu Salomo? Ada yang tahu Jedidah? Siapa Jedidah? Nggak ada ya? Taunya Salomo kan? Ya. Jedidah, ya. Jedijah. Dikatakan di sini di dalam 2 Samuel 12 ayat 24 sampai 25. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu apa? Jedijah. Jadi Daud memberi nama siapa? Salomo. Tapi Tuhan maunya kasih nama siapa? Jedijah. Nanti kalau punya anak kasih nama Jedijah ya. Jangan Salomo ya. Nah saudara. Jadi dia ini adalah beloved of Jehovah. Orang yang dikasih Allah. Amin. Ya. Siapa yang mau dikasih Tuhan? Boleh angkat tanganmu. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Amin. Mau dikasih Tuhan? Mau dihajar sama Tuhan? Hah? Mau dihajar sama Tuhan? Kalau saudara sampai dihajar, berarti saudara kurang hajar. Iya saudara, Tuhan pasti gak menghajar orang yang gak kurang ajar. Kalau orang yang kurang ajar baru dihajar sama Tuhan. Masa udah baik-baik, sudah cinta Tuhan, sudah setia sama Tuhan, sudah taati firman Tuhan dihajar. Betul sudah?
Nah, colek kiri kanan. Makanya jangan kurang ajar sama Tuhan. Ya. Seringkali saudara, kalau kita baca di Alkitab, bangsa Israel nih kurang ajar sama Tuhan. Umat pilihan sudah disayang sama Tuhan, tapi kurang ajar. Makanya dihajar sama Tuhan. Sampai dibuang ke Babel. Nah saudara, dicerai-beraikan. Kenapa? Karena Tuhan sayang. Amin saudara. Nah saudara, kita lihat slide berikutnya. Ya. Salomo ini raja Israel yang bijaksana dan anaknya Daud yang tercatat dalam Alkitab. Dia menulis kitab-kitab yang luar biasa. Kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, Kidung Agung. Ya. Wow, ini kitab-kitab puisi yang romantis, yang luar biasa. Ya. Nah, ia terkenal karena hikmatnya, tetapi juga karena banyak istrinya dan ketidaksetiaannya kepada Tuhan pada akhir masa pemerintah. Nah, saudara lihat, arti kata Salomo apa saudara? Peace, damai. Nah, kadang orang memilih hidupnya tuh damai. Ya, dibanding dikasihi oleh Tuhan. Dikasihi oleh Tuhan apa? Barang siapa ku kasih, ia ku tegur, ia ku hajar. Ya. Tetapi manusia memilih aman-aman aja. Nah, banyak orang tua juga begitu sudah. Sudah anaknya salah, ya, boro-boro ditegur. Ya seperti anaknya Imam Eli sudah. Udah kurang ajar di bait suci, memperkosa, ambil persembahan. Akhirnya apa saudara? Tuhan hajar semuanya. Termasuk Imam Eli. Nah, jadi saudara, kita sebagai orang tua, kita perlu ikuti firman Tuhan. Amin. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Amin saudara. Ya. Nah saudara lihat, saat Daud memilih supaya anaknya ini dinamakan Salomo, supaya damai-damai aja hidupnya, peace aja, ya. Akhirnya apa saudara? Salomo hancur, ya. Dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Itulah saudara. Makanya saudara kita bersyukur saudara, kita ada di Indonesia. Amin saudara. Indonesia ini di mata Tuhan, disayang Tuhan. Amin. Ya. Saudara kalau kita lihat saudara, itu ada di Yesaya, ya, itu berbicara mengenai pulau-pulau di timur. Di mana Tuhan mau pakai pulau-pulau yang jauh ini itu untuk membawa anak-anak Israel, ya, di kehadapan Tuhan. Ya. Makanya saudara kalau gereja kita, Tuhan katakan Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia. Dan akan kembali ke bangsa-bangsa dan ke Yerusalem. Ya. Nah ini berbicara saudara, bahwa Indonesia di mata Tuhan sangat penting. Adalah pengenapan nubuatan di akhir zaman. Amin saudara. Nah, makanya saudara kalau kita lihat Indonesia bisa 80 tahun. Kita baru rayakan bulan lalu. Itu karena Tuhan sayang atas Indonesia. Amin saudara. Bukan berarti tidak ada gejolak. Banyak gejolak. Banyak ingin pecah saudara. Tetapi rancangan Tuhan itu tidak akan berlalu. Kalau Tuhan sudah tetapkan Indonesia sebagai cara Tuhan untuk membalikkan anak-anak Israel kepada Tuhan. Dan itu harus terjadi. Ya. Nah saudara kalau kita lihat, menghandle Indonesia, ini bukan seperti memegang
kepemimpinan di Jepang yang cuma satu suku. Ya. Di Korea hanya beberapa suku. Di Indonesia itu pulaunya aja 17.508 pulau. Bayangin sudah. 38 provinsi. 1.340 suku bangsa. Dan saya percaya 10% ini pasti orang Batak. Coba daftar tuh suku-suku marga orang Batak. Ya, pasti 100 marga lebih. Ya. Nah saudara di sini sudah ya. 1.340 suku yang berbagai cara, berbagai corak. Sulit, sangat sulit untuk disatukan. Tetapi Tuhan cinta Indonesia. Makanya banyak berdoa untuk Indonesia. Amin. Ya. Nah, saudara. Tadi makanya saudara, melalui ini saudara, Tuhan mau kita ya mendekat, melekat dan terikat kepada Tuhan. Supaya kita tahu rencana Tuhan bagi bangsa ini. Rencana Tuhan bagi saudara. Rencana Tuhan buat gereja Tuhan. Kita perlu terhubung dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari imam musik boleh kembali ke mimbar. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau kita terhubung dengan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Gak apa-apa saudara ditegur. Gak apa-apa saudara dihajar. Karena Tuhan punya fokus di dalam kekekalan. Amin. Amin saudara. Yes. Jadi saudara yang hari-hari merasa saudara sedang mungkin dikatakan lagunya tuh di titik terendahku. Nah, gimana tuh? Kau hadir. Nah, ya. Jadi saat kita di titik terendah pun Tuhan hadir. Yes. Karena Tuhan mengasihimu. Yes. Amin saudara. Thank you Lord. Boleh lagu ini? Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah dalam hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah dalam hidupku. Mari saudara bangkit. Terbatas kuasa-Mu. Amin. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tuhan sangat mengasihi saudara. Tak terduga jalan, tidak terduga jalan Tuhan. Kau yang Ku percaya di segala musim hidupku. Baik saudara. Thank you Jesus. Tuhan mengasihi saudara. Yes, amin. Dia rela mati buat saudara dan saya. Karena dia mengasihimu. Mari kita siapkan untuk kita masuk dalam perjamuan kudus.
Yang belum ada roti dan anggur boleh angkat tangan. Tolong dilayani di sebelah kiri saya. Saya di segala musim hidupku, Kau yang kuandalkan di segala musim hidupku. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengasihi setiap kami. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur, ia ku hajar. Terima kasih Tuhan, kalau kami mengalami teguran, kami mengalami hajaran, karena Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan layakkan kami. Ajar kami terus mendekat, melekat dan terikat kepadamu. Sehingga kami terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Sehingga jalan kami adalah apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap kami. Seringkali kami berontak, mungkin seringkali kami protes dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Biar kami terus merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, rela dibentuk seperti tanah liat dibentuk oleh penjunan. Biar kami dibentuk oleh Engkau seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau masuk perjamuan kudus ini Tuhan dengan ucapan syukur. Mari saudara kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita pegang cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara saya kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau mengasihi kami. Terima kasih. Engkau ampuni kami. Pura-pura-pura-pura-pura. Kasih
Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Semuanya diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kami rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GBI Basura City. Ada Bapak Ibu? Wow, semuanya jemaat yang setia, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa colek kanan kiri, bilang begini, ayo bawa jiwa, ayo bersaksi buat Tuhan. Amin, puji Tuhan. Yuk sama-sama kita akan mendengarkan pengumuman, silakan. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan beberapa pengumuman sepekan. Oke, jadi kita akan mengadakan WBI atau Wanita Battle Indonesia GBI Basura. Jadi ini khusus untuk wanita gitu ya. Baik dari kecil sampai yang tua, mari sama-sama bergabung di Wanita Battle Indonesia GBI Basura City yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu pada tanggal 20 September 2025. Jadi ini diadakan setiap Sabtu ketiga setiap bulan. Itu dilaksanakan pukul 4 sore di ruang mezanin P3 Mall Basura City. Jadi untuk teman-teman kaum wanita yang mau bergabung silahkan menghubungi Kak Mida ataupun Ketua WBI itu Tante Meliana. Jadi kita mari sama-sama bergabung di tanggal 20 September 2025. Dan yang kedua, kita juga akan naik ke Menara Doa sehabis WBI di tanggal 20 September juga di jam 6 sore, titik kumpul di depan Jeko Mall Basura City. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara yang mau ikut naik Menara Doa, silakan daftar. Untuk transportasi telah disediakan oleh gereja. Dan ibadah GBI Basura City di tahun 2026 akan mengadakan 3 kali ibadah. Ibadah yang pertama jam 1 siang, ibadah kedua 15.30 WIB, dan yang ketiga nanti akan ada gym service atau youth service, ibadah anak-anak muda gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita dukung dalam doa pribadi kita supaya di tahun 2026 nanti di tanggal 4 Januari 2026 ibadah ketiga atau gym service ini boleh berjalan dengan baik dan kita akan banyak memenangkan jiwa-jiwa khususnya untuk anak muda. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan sekali lagi persembahan untuk misi dan penginjilan gereja ini. Yang mau katakan amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk menabur. Kami rindu menabur untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan dan untuk misi penginjilan gereja ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan memberkati setiap taburan kami. Berdoa juga untuk orang-orang yang mengelolanya. Engkau Tuhan yang mencukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Selamat menabur dengan sukacita. Haleluya. Menyenangkanmu, serangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu. Mari bersama bangkit berdiri Bapak Ibu. Katakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Nyatakan sekali lagi, hanya itu kerinduanku. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sebelum kembali ke rumah kita masing-masing, kita bersatu dalam doa. Biar selama-lamanya kami terus menyenangkan Tuhan.
Tiada yang lain selain Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih pada saat sore hari ini Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu terus besar bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami telah mendengar kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba Bapak Gembala kami yang sampai saat ini Tuhan. Terus Engkau berkati gembala kami Tuhan. Kami minta kesehatan yang baru. Kami minta kekuatan yang baru. Kami minta pengurapan hikmat yang daripada sorgawi terus ada bagi setiap kehidupan hamba-Mu. Sehingga dalam kepemimpinan GBI Basura City, bahkan pelayanan keluarga, sampai keluarga besar dalam perlindungan Tuhan. Sertai hamba-Mu setiap pintu keluar masuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak hal yang terus masih Tuhan percayakan dalam kehidupan hamba-Mu. Mampukan hamba-Mu terus untuk berjalan bersama-Mu. Bahkan kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami, buat anak, mantu, cucu beserta keluarga besar yang ada. Kami terus serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar kasih Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan mereka. Berkati dalam setiap kesehatan, dalam setiap pekerjaan. Apa yang mereka kerjakan biar Tuhan yang campur tangan. Tuhan yang berkati lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami berdoa buat Karayan 1G dan setiap gembala-gembala yang ada, kami menopang mereka. Biar Tuhan terus mampukan setiap rayon 1G untuk lebih dan lebih lagi. Terutama Tuhan dalam kepemimpinan yang ada. Tuhan pakai setiap hamba-hamba-Mu untuk berunity bersama-sama. Membangun setiap pelayanan di rayon 1G ini khususnya. Supaya lewat rayon 1G kami terus melihat ada penuaian jiwa terbesar terjadi. Ada Pentakosta ketiga terus terjadi atas gereja kami. Khususnya rayon 1G. Mampukan setiap hamba-Mu rayon kami. Bapak Yohanes Raja Guguk beserta wakil yang ada terus Engkau pimpin setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nataraharjo beserta wakil-wakil yang ada dalam keunitian dalam setiap pelayanan. Kami terus minta hati yang baru, pengurapan yang baru, sukacita yang baru, kesehatan yang baru mengalir atas setiap kehidupan mereka. Sehingga kami terus melihat melalui gereja kami, melalui GBI Gatot Subroto akan ada penuaian jiwa terbesar dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun hamba-Mu melayani, setiap pintu keluar masuknya ada tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang selalu mengalir atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu, kami bersyukur Tuhan. Masih Tuhan terus percayakan melayani tempat ini. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Terus tambahkan talenta yang baru atas setiap hamba-Mu, supaya setiap talenta yang Tuhan percayakan dapat lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa buat setiap persembahan yang ada. Terus Engkau berkati setiap hamba-hamba mengelola persembahan. Roh yang takut akan Tuhan, itu yang Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan mereka. Bahkan setiap jemaat-jemaat yang ada, setiap pribadi lepas pribadi yang ada. Kami nggak ngerti saat ini kondisi yang mereka hadapi, tapi kami percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Apapun saat ini yang mereka hadapi, kalau mereka lemah kuatkan mereka Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan sakit sembuhkan mereka Tuhan. Dalam berbeban berat Engkau angkat setiap beban yang ada. Mampukan setiap jemaat-jemaat-Mu untuk terus mengalami pertumbuhan kerohanian lebih dan lebih lagi, supaya lewat setiap jemaat yang ada, setiap jemaat akan menjadi kesaksian-kesaksian yang besar, mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat bangsa negara kami. Bangsa yang terus Tuhan masih kasihi. Kami tahu banyak rencana-Mu, banyak perkara-perkara besar yang terus akan Tuhan kerjakan atas bangsa negara kami ini. Biar terus Tuhan melakukan apa yang menjadi kepercayaan Tuhan atas bangsa ini. Melalui para pemimpin
pemimpin yang ada melalui hamba-hambamu, pemimpin dari mulai presiden, wakil presiden beserta seluruh staf pemerintahan yang ada, dari pemerintahan pusat bahkan sampai ke daerah. Lawatanmu terjadi atas setiap kehidupan mereka. Roh yang takut akan Tuhan, itu yang Tuhan nyatakan atas setiap pribadi, lepas pribadi mereka. Pakai mereka untuk lebih dan lebih lagi mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga kami melihat kemajuan demi kemajuan terjadi atas setiap daerah dan daerah. Bahkan kami lihat tidak ada satupun daerah yang mengalami ketertinggalan, semua mengalami kemajuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan pribadi lepas pribadi kami, bahkan gereja kami, bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap doa kami ada harapan, ada janji, ada jawaban, ada terobosan yang akan Tuhan terus nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini. Biar terus kasih penyertaan-Mu melingkupi setiap kehidupan kami. Adapun kami naik kendaraan umum pribadi, bahkan yang berjalan kaki, kami terus minta perlindungan yang daripada sorgawi, melindungi setiap pribadi lepas pribadi kami, dijauhkan dari segala malapetaka dalam bentuk apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan melalui hamba-Mu. Mari kita akhiri ibadah kita, angkat tangan mengarahkan hatimu pada Tuhan. Seru saya kasih Tuhan Yesus, pulanglah dan lakukanlah setiap firman yang sudah Engkau dengar. Dan terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Di dalam putra yang tunggal kekasih kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penyertaan, perlindungan, penghiburan, kuasa, otoritas, hikmat, pengurapan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali di Permai menjemput kita semuanya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan sangat diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Have a nice Sunday GBC. See you next week and God bless you.